Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Rahma Pramudita dengan NPM 23120111458. Di sini saya akan membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana hakikat dan fungsi kode etik mahasiswa sebagai instrumen normatif dalam membentuk karakter dan integritas moral di lingkungan kampus. Yang pertama, hakikat kode etik mahasiswa. Dalam kajian etika profesi hukum, kode etik pada dasarnya merupakan rumusan nilai-nilai moral yang dilembagakan dalam bentuk norma tertulis untuk mengatur perilaku suatu kelompok, sehingga tercipta standar perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis maupun sosial. Menurut Abdul Qadir Muhammad dalam Etika Profesi Hukum, kode etik bukan sekedar kumpulan aturan formal, melainkan pedoman moral yang lahir dari kesadaran kolektif untuk menjaga kehormatan dan martabat suatu profesi. Oleh karena itu, keberlakuannya tidak hanya bersifat memaksa secara normatif, tetapi juga mengikat secara moral dalam hati nurani individu. Jika konsep tersebut ditarik ke dalam lingkungan perguruan tinggi, maka mahasiswa sebagai bagian dari komunitas akademik memiliki posisi strategis sebagai calon profesional yang sedang dibentuk tidak hanya dari aspek intelektual, tetapi juga dari aspek moral dan etika. Dengan demikian, kode etik mahasiswa pada hakikatnya merupakan instrumen normatif yang mengikat karena berisi aturan yang mengatur perilaku mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non-akademik. Kode etik mahasiswa juga pada hakikatnya merupakan sarana pembentukan kesadaran etis, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bertujuan untuk diinternalisasi dalam diri mahasiswa. Kode etik mahasiswa juga pada hakikatnya merupakan manifestasi nilai integritas akademik yang mencerminkan standar kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalitas. Dan yang terakhir, landasan awal etika profesi, khususnya bagi mahasiswa hukum yang kelak akan terikat pada kode etik profesi seperti advokat, hakim, maupun notaris. Sejalan dengan itu, Franz Magnus Suseno menegaskan bahwa etika tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menyangkut kesadaran rasional untuk memilih yang baik dan benar. Artinya, kode etik mahasiswa tidak boleh dipahami hanya sebagai aturan yang bersifat represif, tetapi harus dilihat sebagai alat pembentukan kepribadian moral. Dengan demikian, hakikat kode etik mahasiswa dapat dipahami sebagai instrumen normatif yang mengintegrasikan nilai hukum dan moral, yang berfungsi tidak hanya mengatur, tetapi juga membentuk dan membina kepribadian mahasiswa agar memiliki integritas. Yang kedua, ada fungsi kode etik mahasiswa. Sebagai instrumen normatif, kode etik mahasiswa memiliki fungsi yang kompleks dan multidimensional. Berdasarkan pemikiran Abdul Qadir Muhammad dalam buku Etika Profesi Hukum, fungsi kode etik tidak hanya terbatas pada pengaturan perilaku, tetapi juga mencakup pembinaan moral dan perlindungan martabat komunitas. Fungsi tersebut dapat dijabarkan sebagai yang pertama, fungsi pembinaan moral atau pedagosis. Kode etik berfungsi sebagai sarana pendidikan moral yang bertujuan membentuk karakter mahasiswa. Melalui kode etik, mahasiswa diarahkan untuk mengembangkan sikap jujur dalam kegiatan akademik, bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban, serta menjunjung tinggi nilai keadilan dan kejujuran. Fungsi ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menekankan pentingnya pembentukan manusia yang berakhlak mulia dan berintegritas. Yang kedua, ada fungsi perilaku atau normatif. Kode etik memberikan standar yang jelas mengenai perilaku yang dapat diterima dan yang dilarang. Dalam hal ini, kode etik berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, alat ukur dalam menilai perilaku, serta dasar dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk pelanggaran atau tidak. Dengan adanya standar ini, mahasiswa memiliki kepastian dalam bertindak dan tidak berada dalam situasi yang ambigu secara moral. Yang ketiga, fungsi pencegahan atau preventif. Kode etik memiliki fungsi preventif dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Dengan memahami aturan dan nilai yang berlaku, mahasiswa diharapkan mampu menghindari perilaku menyimpang, mempertimbangkan konsekuensi sebelum bertindak, serta menjaga integritas dalam setiap aktivitas akademik. Dalam hal ini, kode etik berfungsi sebagai bentuk pengendalian sosial atau social control, sebagaimana dijelaskan oleh Surjono Sukanto. Yang keempat, ada fungsi penegakan represif. Selain bersifat preventif, kode etik juga memiliki fungsi represif melalui mekanisme sanksi. Sanksi diberikan terhadap pelanggaran sebagai bentuk penegakan norma, perlindungan terhadap ketertiban, serta upaya pembinaan bagi pelaku pelanggaran. Dalam perspektif etika profesi hukum, sanksi tidak hanya bersifat penghukum, tetapi juga bersifat edukatif, yaitu untuk memperbaiki perilaku manusia agar sesuai dengan norma yang berlaku. Yang kelima, fungsi integratif atau pembentukan budaya akademik. Kode etik ini berfungsi sebagai alat integrasi yang menyatukan nilai dan perilaku seluruh civitas akademika. Dengan adanya kode etik terbentuk budaya akademik yang menjunjung tinggi nilai integritas, menghargai kejujuran ilmiah, serta mendorong profesionalitas. Budaya ini sangat penting terutama bagi mahasiswa hukum karena akan menjadi dasar dalam menjalankan profesi yang menuntut kepercayaan publik.
Yang terakhir, ada fungsi perlindungan dan penjagaan martabat. Menurut Abdul Qadir Muhammad, kode etik juga berfungsi untuk melindungi kehormatan dan martabat suatu komunitas dalam konteks perguruan tinggi. Hal ini berarti menjaga reputasi institusi, memastikan kualitas lulusan, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Terima kasih. Saya Slobo Faika Wiralaga dengan NPM 2312011401 akan menjawab rumusan masalah kedua, yaitu apa saja nilai-nilai moral dasar yang harus dijunjung tinggi dalam hubungan etis antara dosen dan mahasiswa guna menciptakan iklim akademik yang sehat. Etika akademik merupakan seperangkat nilai moral dan norma perilaku yang menjadi panduan dalam interaksi di lingkungan pendidikan tinggi. Etika ini meliputi prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap karya ilmiah. Penerapan etika akademik tidak hanya membentuk karakter individu, tetapi juga menjadi indikator mutu dan kredibilitas instansi di pendidikan tinggi. Hubungan antara dosen dan mahasiswa dalam lingkungan akademik bukan sekedar hubungan formal antara pengajar dan juga pelajar, melainkan sebuah kemitraan intelektual yang berlandaskan pada kode etik dan nilai-nilai moral yang luhur. Nilai moral pertama yang paling mendasar adalah kejujuran intelektual. Dosen wajib memberikan materi yang akurat dan objektif, sementara mahasiswa wajib menunjukkan kejujuran dalam mengerjakan tugas mereka, serta menghindari segala bentuk plagiarisme. Tanpa kejujuran, esensi dari pendidikan akan runtuh. Nilai moral kedua adalah saling menghormati atau mutual respect. Dosen harus menghormati hak mahasiswa dalam berpendapat dan memberikan bimbingan tanpa diskriminasi. Sebaliknya, mahasiswa juga wajib menghormati otoritas akademik dan pengalaman dosen sebagai mentor yang profesional. Nilai ini sangat krusial dalam menciptakan iklim diskusi yang sehat di kelas, di mana perbedaan pendapat harus dihormati dan menjadi bagian dari proses belajar, bukan sebagai konflik personal. Selanjutnya, nilai tanggung jawab dan kedisiplinan menjadi pilar penting. Dosen bertanggung jawab untuk memberikan evaluasi yang adil dan transparan terhadap capaian mahasiswa. Sementara mahasiswa bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh kewajiban akademik sesuai waktu yang telah ditentukan. Terakhir, nilai integritas dan profesionalisme harus melandasi hubungan ini agar terhindar dari konflik kepentingan seperti praktik gratifikasi atau favoritisme. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dasar ini, hubungan antara dosen dan mahasiswa akan menciptakan lingkungan kampus yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga kuat secara karakter sesuai dengan tujuan utama dari kode etik akademik. Perkenalkan, nama saya adalah Fadil Saputra, NPM 2252011-219. Ingin menjelaskan rumusan masalah saya, yaitu bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelanggaran etika berat seperti plagiarisme dan kecurangan akademik dalam perspektif peraturan disiplin mahasiswa. Yang pertama yaitu ada UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Telah diatur dalam sejumlah instrumen hukum, salah satunya yaitu UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara khusus, pasal 25 ayat 2 UU Sisdiknas telah menyoroti permasalahan plagiarisme dan mengatur konsekuensi hukumnya. Selain itu, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga mengatur sanksi bagi lulusan perguruan tinggi yang terbukti melakukan plagiat dalam karya ilmiah mereka. Yang B, UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Plagiarisme tidak hanya merupakan pelanggaran etika, tetapi juga merupakan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dapat berimplikasi pidana maupun perdata. C. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat. Plagiarisme dianggap pelanggaran berat yang dapat dikarenakan sanksi mulai dari pembatalan kelulusan, pencabutan gelar akademik, hingga pemberhentian dari jabatan dosen atau peneliti. Yang D. Permen Risdikti Nomor 44 Tahun 2015 menyebutkan bahwa mahasiswa maupun dosen dilarang melakukan plagiarisme dalam penulisan tugas akhir, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Peraturan ini memberikan wewenang kepada perguruan tinggi untuk membentuk tim etik dan komite disiplin guna menangani kasus-kasus plagiarisme. Sanksi yuridis.
Yang pertama yaitu ada administrasi akademik, pembatalan nilai, skorsing, pencabutan gelar dan dikeluarkan dari kampus. Yang kedua, perdata, ganti rugi atas pelanggaran hak cipta berdasarkan UU nomor 28 tahun 2014. Yang ketiga, pidana, ancaman pidana penjara atau denda berdasarkan UU hak cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Kusumajaya dengan NPM 221201126. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas kelompok yang sudah ada. Saya akan menjawab rumusan masalah nomor 4, yaitu bagaimana peran Dewan Kode Etik Universitas dalam menegakkan norma dan memberikan sanksi bagi pelanggar etika di lingkungan sivitas akademika. Dewan Kode Etik Universitas memiliki peran penting dalam menegakkan norma dan menjaga integritas di lingkungan sivitas akademika, yang meliputi dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan maupun pimpinan kampus. Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas sekaligus penegak aturan etika agar setiap anggota universitas menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan nilai moral, profesionalitas, dan ketentuan yang berlaku. Peran utamanya adalah menerima laporan atau pengaduan mengenai dugaan pelanggaran etika. Selanjutnya, Dewan Kode Etik melakukan pemeriksaan secara objektif, adil, dan tidak memihak dengan memanggil pihak terkait serta menelaah bukti yang ada. Selanjutnya, Dewan memberikan pertimbangan, rekomendasi, atau keputusan mengenai bentuk sanksi yang layak diberikan sesuai tingkat kesalahan. Selain itu, Dewan Kode Etik juga berperan preventif, yaitu melalui sosialisasi nilai-nilai etika dan pembinaan moral agar pelanggaran dapat dicegah sejak awal. Demikian jawaban dari saya. Perkenalkan, nama saya Fani Putri Tamarin dengan nomor pokok mahasiswa 23120111389, di mana selaras dengan apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan dari anggota kelompok saya sebelumnya, bahwa di sini saya akan menjawab terkait dengan poin nomor 5 pada rumusan masalah mengenai dengan judul yang kelompok kami angkat, di mana rumusan masalah pada poin nomor 5 mempertanyakan mengenai mengapa penguasaan etika profesi sejak di bangku perkuliahan dapat menjadi fondasi yang krusial bagi para calon penegak hukum sebelum terjun ke dunia kerja yang sesungguhnya. Maka di sini sebagai penjawab nomor 5 pada rumusan masalah dari judul yang kami angkat, di sini saya akan membedah sekaligus menganalisa singkat jawaban terkait pertanyaan tersebut. Di mana di sini saya meyakini bahwa penguasaan etika profesi sejak bangku perkuliahan merupakan fondasi yang krusial bagi para calon penegak hukum, terutama kami bagi para mahasiswa hukum, karena nantinya di kemudian hari kami akan menjalani profesi-profesi seperti misalnya hakim, jaksa, advokat, polisi, ataupun profesi-profesi lainnya yang jelas memerlukan adanya etika profesi di dalamnya. Maka kami perlu mempelajari adanya etika profesi sebelum memasuki dunia kerja, di mana terdapat beberapa alasan utama dari mengapa pendidikan etika profesi menjadi fondasi yang krusial bagi para calon penegak hukum. Di mana yang pertama adalah untuk membangun adanya integritas serta kesadaran moral dini, di mana pendidikan etika di perguruan tinggi dapat membentuk adanya habits atau kebiasaan, yaitu habits of mind ethics, di mana sehingga calon penegak hukum akan terbiasa untuk mempertimbangkan dilema-dilema moral seperti konflik kepentingan, independensi, atau bahkan kerahasiaan klien sebelum tekanan dari dunia kerja yang sesungguhnya itu dimulai. Kemudian alasan yang kedua adalah untuk mewujudkan adanya penegakan hukum yang berkeadilan. Mengapa? Karena etika profesi menjadi pedoman integral untuk mencapai keadilan, kepastian, serta kebermanfaatan hukum itu sendiri. Dimana seperti yang kita ketahui, bahwa tanpa adanya fondasi etis yang kuat, pengetahuan hukum saja dapat disalahgunakan, yang akan mengakibatkan adanya dampak-dampak buruk yang terjadi bahkan hingga ke masyarakat perasaannya. Yaitu yang pertama seperti korupsi, abuse of power, atau bahkan kehilangan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan atau distrust in government. Dan yang ketiga, adanya persiapan terhadap tantangan praktik nyata, bahwa seperti yang dapat kita lihat, bahwa pada kenyataannya
dunia kerja penuh dengan tekanan politik, ekonomi, serta sosial. Maka disinilah letak atau peran dari pendidikan etika sejak kuliah dapat membekali kami selaku mahasiswa dengan kemampuan seperti ethical reasoning, sehingga kami selaku mahasiswa hukum atau calon-calon penegak hukum, kami mampu untuk menjaga integritas di tengah konflik kepentingan serta lemahnya pengawasan. Maka, itulah kira-kira beberapa poin dari yang dapat saya petik dari beberapa sumber yang relevan serta terakreditasi, seperti misalnya buku karya Profesor Abdul Qadir Muhammad, yaitu Etika Profesi Hukum, serta jurnal-jurnal baik internasional maupun nasional lainnya seperti yang telah dicantumkan dalam makalah yang sudah kelompok kami susun dengan cantik dan epik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.